Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Monica Medwi Astuti. Saya dari SGD 5, NIM-nya 3010170017. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang nasus dan sinus paranasus. Ya, pertama-tama bismillahirrahmanirrahim. Ya, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang nasus. Nah, nasus itu apa? Nah, nasus itu dalam bahasa Latin nasus itu dalam bahasa Latin. Kemudian kalau yang dari bahasa Yunani itu disebut dengan ris atau rhinos. Nah, kalau bahasa Indonesianya itu nasus itu apa? Hidung. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang nasus externus. Nah, ini nasus externus, hidung bagian luar. Nah, itu hidung tampak luar, itu di bagian atasnya ini terdapat bagian yang sempit, yaitu berhubungan dengan dahi. Nah, ini yang sempit, yaitu berhubungan dengan dahi, itu yang disebut dengan radignasi. Sini disebut dengan radignasi. Kemudian dia itu akan terbentang ke bawah, yang disebut dengan dorsum nasi. Kemudian dia berakhir di apek nasi berarti sebelah sini. Apek nasi sebelah sini ya. Nah, kemudian hidung itu memiliki dua lubang ya. Ini lubang yang disebut dengan nares atau lubang hidung. Nah, kemudian di antara kedua lubang ini terdapat sekat yang disebut dengan pars mobilis septi. Sekat ini disebut dengan pars mobilis septi, di mana dia itu bisa digerak-gerakkan sebenarnya. Nah, mobile atau disebut dengan kolumella. Kemudian di sebelah lateral itu dibatasi dengan ala nasi. Di sebelah lateralnya dibatasi dengan ala nasi. Kemudian tepi dari ala nasi itu margo nasi. Selanjutnya jadi kerangka dari nasus externus itu dia diperkuat oleh tulang-tulang. Ada tulang os nasal, kemudian os frontal, kemudian ada os maxilla. Os maxilla di sebelah sini ya. Kemudian dia itu memiliki beberapa kerangka dari tulang rawan hialin. Nah, itu apa aja? Nah, itu ada cartilago nasi lateralis, di mana cartilago nasi lateralis itu dia sepasang. Enggak ada. Kemudian kalau ada cartilago alaris mayor itu jumlahnya sepasang. Kemudian ada cartilago alaris minor itu dia juga jumlahnya sepasang. Kemudian ada juga cartilago dari septinasi. Nah, itu jumlahnya tunggal. Kemudian vaskularisasi dari nasus externus. Nah, ada vaskularisasinya dari nervus externus itu saya nggak ada gambarnya. Nah, venanya itu ada venanya ada vena facialis anterior, kemudian ada vena angularis, kemudian arterinya itu cabang-cabang dari arteri maxillaris externa dan cabang-cabang dari arteri ophthalmica. Berarti cabangnya tuh ada cabang dari arteri maxillaris externa dan cabang dari arteri ophthalmica. Kemudian dia itu diinervasi oleh saraf nervus nasalis externus, kemudian ada nervus infratroclearis, kemudian ada raminasalis dan nervus infraorbitalis, di mana dia itu juga memiliki aliran limfa. Aliran limfanya itu ada nodus lymphaticus submaxillaris sama nodus lymphaticus auricularis yang anterior. Kemudian kavitas nasi. Kavitas nasi itu dimulai dari nares, berarti kavitas nasi itu dimulai dari hidung, kemudian dia ke anterior sampai conae di sebelah posterior, kemudian dia itu ke arah superior, dia berbatasan dengan sinus frontalis. Dia ke arah superior berbatasan dengan sinus frontalis. Di sini nggak ada sinus frontalis, berarti di sini. Kemudian fossa cranii, dia fossa cranii. Kemudian ada sinus sphenoidalis di sebelah sini. Kemudian sama fossa cranii yang media. Fossa cranii media nggak ada ya. Kemudian dia itu ke arah inferior, dia akan berbatasan dengan cavitas oris.
ke arah inferior ke bawah, berarti dia akan berbatasan dengan cavitas oris yang dipisahkan oleh palatum durum atau langit-langit. Kemudian dia itu ke arah posterior, dia akan berhubungan dengan nasofaring melalui konai. Kemudian dia ke lateral, dia dibatasi oleh nasus externus. Di sini ada ya. Kemudian kalau yang lateral ke belakang, dia itu berbatasan dengan ada 5. Yang pertama itu ada orbita, kemudian ada sinus maxillaris. Di sini ada, kemudian ada sinus ethmoidalis, kemudian ada fossa pterygoideum, sama fossa pterygoidea. Terus nah, kemudian yang lares anterior, berarti hidung yang depan, itu dia itu menghubungkan kavitas nasi dengan bagian luar. Terus di situ tuh ada beberapa lubang, ada lubang selain dari yang saya jelaskan tadi, ada ostium sinus maxillaris, kemudian ada ostium sinus frontalis, kemudian ada ostium sinus sphenoidalis, kemudian ada ostium sinus ethmoidalis, sama muara dari ductus nasolacrimalis. Kemudian dari atap dari kavum nasi itu dibentuk oleh kartilago dari kartilago nasi, dan dia itu dibentuk dari tulang-tulang tadi ada os nasal, os frontal, os lacrima cribosa, kemudian sama os ethmoidalis dan corpus sphenoidalis. Tadi frontal nasal. Terus kalau yang lantai atau dasarnya itu dibentuk oleh processus palatinum os maxilla. Processus palatinum os maxilla ada di sini, sama yang di belakang itu dibentuk oleh lamina horizontal os palatinum. Kemudian yang dinding medial dari septum nasi itu dari anterior ke posterior, dia terdiri atas cartilago septinasi. Di sini nggak ada cartilago septinasi. Kemudian ada lamina perpendicularis sama osmomer. Terus dinding bagian lateralnya itu dibentuk oleh os nasal, kemudian os maxilla, os nasal. Jadi di dinding sebelah lateral berarti di pinggir itu dibentuk dari os nasal, kemudian os maxilla, kemudian ada os lacrimal, berarti di dekat sini ya, kemudian ada os sphenoidalis. Kemudian di sini terdapat beberapa konka, yaitu ada konka nasalis superior, kemudian konka nasalis media, kemudian sama konka nasalis yang inferior. Nah, nanti di dekatnya itu ada meatus superior, kemudian ada meatus media, sama meatus yang inferior. Kayak ini ya, ruang dari 3 ini disebut dengan konka. Kemudian di meatus nasi itu itu terdapat 3 bangunan. Ada atrium meatus medius, kemudian ada bulla ethmoidalis, kemudian sama infundibulum ethmoidalis. Kemudian dia itu juga terdapat beberapa lubang yang bermuara dari sinus maxillaris. Di sini ada sinus maxillaris, kemudian sinus frontalis, kemudian ada selula dari ethmoidalis anterior. Kemudian kavitas nasi itu tadi kan dibagi menjadi 3 regio. Ada vestibulum nasi, kemudian ada regio respiratoria, dan regio dari olfaktoria.
Nah, kalau yang vestibulum nasi tadi kan dia melebar ke belakang. Vestibulum nasi di sebelah ini ya. Dia itu melebar ke belakang nares. Kemudian dia itu dibatasi oleh rigi atau dibatasi oleh limenasi. Nah, dia itu mengandung dari rambut-rambut di hidung sini ya, dan mengandung dari glandula sebacea dan glandula sudorifera. Nah, kemudian di atasnya itu terdapat kulit dan mukosa. Nah, tadi yang disebut dengan limenasi ini sebelah sini ya. Ini limenasi. Kemudian ada regio dari respiratori. Nah, di mana regio dari respiratori itu dia dilapisi oleh membran mukosa yang dia itu melekat pada periosteum dan atau perikondrium. Kemudian ada regio olfaktoria, di mana regio olfaktoria itu regio olfaktoria itu dia itu 2/3 bagian atas dari septum nasi, 2/3 bagian atas dari septum nasi, sama concha nasalis yang superior yang dipersarapi oleh nervus olfactorius. Di sebelah sini. Kemudian inervasinya itu dipersarapi oleh nervus ethmoidalis anterior, cabang dari nervus nasociliaris dari nervus ophthalmicus. Nah, kalau yang di bagian belakang itu dipersarafi oleh rami nasopalatinus, kemudian rami palatina, kemudian ganglion pterygopalatinus. Kemudian vaskularisasinya dari aliran limfe itu ada beberapa. Yang pertama ada arteri spenopalatina yang cabang dari arteri maxillaris interna. Kemudian ada arteri mempunyai rami septalis posterior yang kemudian dia itu nanti akan beranastomosis dengan arteri labialis posterior, cabang dari arteri facialis dan arteri palatina superior. Kemudian ada arteri ethmoidalis. Arteri ethmoidalis itu anterior, cabang dari arteri ophthalmica. Dia itu nanti memperdarai dari sepertiga dinding lateral dan memperdarai dari septum nasi. Kemudian ada arteri cabang dari arteri facialis sama arteri palatina descendens yang merupakan cabang dari arteri maxillaris yang interna. Kemudian kalau venanya itu dia menuju ke plexus pterygoideus. Venanya itu venanya itu gambarnya nggak ada, menuju ke plexus pterygoideus, sedangkan yang berada di bawah itu vena facialis nggak ada ya. Kemudian kalau yang nervus menjelaskan sedikit aja tentang nervus olfactorius. Itu tuh merupakan mukosa hidung. Dia itu merupakan mukosa hidung di sini ya. Nervus olfactorius itu merupakan mukosa hidung yang dia itu terdiri dari sel penyokong. Kemudian dia itu menuju ke sentral dengan melalui foramen dan lamina cribosa od ethmoidalis. Kemudian saya akan menjelaskan tentang sedikit dari sinus paranasal. Nah, kalau yang sinus paranasal itu merupakan, ini gambar dari sinus, yaitu dindingnya itu terdiri dari tulang-tulang yang keras, di mana dia itu dilapisi oleh mukoendosteum, yang dia nanti akan berhubungan dengan mukosa dari respiratori pada kafum nasi. Nah, kalau yang sinus paranasal ini dia merupakan dari penonjolan. Gak ada yang di sini. Sinus paranasal itu penonjolan dari kavitas nasi. Nah, itu
dia diinervasi oleh nervus ophthalmica dan nervus maxillaris. Kalau yang sinus paranasal itu dia bentuknya itu piramid, berbentuk piramid. Nah, nanti di sinus paranasal dia nanti inervasinya ada rami dari alveolaris superior posterior nervus alveolus superior, kemudian ada rami alveolaris superior anterior nervus alveolaris superior sama nervus infraorbitalis. Kemudian vaskularisasinya itu ada arteri dan vena. Arterinya cabang dari arteri facialis, kemudian cabang dari arteri maxillaris interna, kemudian ada arteri infraorbitalis sama arteri palatina yang mayor. Kalau venanya itu sesuai dengan arterinya. Dia itu nanti akan menuju ke vena facialis anterior plexus pterygoideus. Kemudian kan di sinus paranasalis nanti membahas tentang ethmoidalis, kemudian ada beberapa ya. Kalau yang sinus ethmoidalis berarti yang ini sinus ethmoidalis. Di sinus ethmoidalis itu terdapat beberapa ruangan yang bolong-bolong ini. Dia itu terletak di dalam, masih nggak kelihatan. Kemudian dindingnya itu dibentuk dari os frontal, dimana dia itu dindingnya dibentuk dari os frontal, kemudian os frontal sebelah sini, kemudian os maxilla nggak kelihatan ya, os maxilla, kemudian ada os lacrimal sama os sphenoidalis sama os palatinum yang langit-langit. Nah, kemudian vaskularisasinya itu ada arteri ethmoidalis anterior, arteri ethmoidalis posterior. Kemudian yang diinervasi oleh nervus ethmoidalis superior, nervus ethmoidalis posterior sama nervus ethmoidalis yang anterior. Kemudian kalau aliran limfanya itu dari nodus limfaticus dari retropharyngeal dan nodus limfaticus submandibularis. Kalau yang sinus frontalis berarti luas ya, itu kalau yang ke anterior itu ke os frontalis, kemudian dia itu tidak sama besar antara kanan sama kiri, yang dipisahkan oleh linea mediana. Berarti dia itu tidak besar antara kanan sama kiri karena dia dipisahkan oleh linea mediana. Nah, itu dia itu diinervasi oleh nervus supraorbitalis cabang dari nervus ophthalmica, kemudian dia itu divaskularisasi oleh nervus supraorbitalis. Kemudian yang aliran limfenya itu menuju ke nodus limfaticus submandibula. Terus kalau yang sekarang sinus sphenoidalis sinus sphenoidalis berarti di sini dia itu meluas ke os occipital dan bermuara ke recessus, yang dia diinervasi oleh nervus ethmoidalis yang posterior, kemudian vaskularisasinya dari arteri maxillaris, kemudian aliran limfanya dari nodus limfaticus limfopharyngeal. Ya, tadi sedikit penjelasan saya tentang nasal dan sinus paranasal. Terima kasih.